Hai anak bioskop. Juga, tapi di satu sisi ya pasti penasaran banget ya gitu sih. Nggak sabar melihat antusias orang-orang nontonnya kayak apa. Kita udah bikinnya tuh sepenuh hati. Cerita tentang ipar yang menjadi maut dalam rumah tangga kami sebenarnya. Betul. Jadi literally seperti judulnya ya. Nggak, ini cerita tentang ya beberapa insan yang kebetulan adalah sebuah keluarga. Yang manusia biasa yang tadinya adalah keluarga yang baik-baik saja, kemudian karena satu dan lain hal, ya saya yakin juga yang udah nonton ceritanya di sosial media atau bahkan udah baca bukunya sebenarnya udah paham apa yang terjadi di Paradigma Maut. Kurang lebih seperti itu. Saya soalnya suka spoiler. Sangat offside. Makanya di film Paradigma Maut saya berperan sebagai suami idaman Aris, suami dari Nisa. Enggak, maksud saya tadi itu, saya mau bilang suami dari Nisa dan ayah dari Raya. Jadi tadi Raya, salah. Raya loh, Raya. Mbak Nisa iya. Aku Michelle Judith, aku berperan sebagai istri bahagia katanya. Kata-kata aja loh. Dan aku Devina Karamoy, aku berperan sebagai Rani, ipar impian. Ipar impian loh, ipar impian. Sebagai judulnya dong. Rasanya tuh deg-degan ya, campur aduk karena ini dari kisah nyata juga, dan aku sendiri sangat jauh keadaan ini tuh kayak jauh banget dari lingkungan aku, nggak pernah sama sekali bahkan. Baru dengar kejadian ini gara-gara sempat viral, banyak yang akhirnya menyuarakan, jadi bikin cerita dari skenario, ada filmnya. Aku tuh baru tahu dari situ ternyata Ipar Adalah Maut itu bukan sekedar judul, itu bahkan menjadi bagian dari hadis sih. Ada hadisnya sendiri yang memang Nabi Muhammad bilang kalau kita tuh harus berhati-hati sama ipar kita sendiri. Nah, relate banget sama ceritanya semuanya. Jadi aku rasa ini bakalan menjadi cerita yang menyuarakan banyak suara-suara orang-orang yang mungkin nggak pernah berani speak up sebelumnya. Sama sih, aku juga pas tawarin baca ceritanya juga menarik karena ya karena ya agak lain gitu, karena biasa selingkuh sama teman, saudara gitu. enggak ya. Ini sama ipar sendiri gitu kan, sama keluarga sendiri, dan itu sih awalnya aku menarik membaca ceritanya, dan ternyata memang sudah viral di sosial media dan sampai dibukukan, jadinya ya tertarik sih, apalagi seru sih bawain karakternya. Seru. Waktu ditawari cerita ini, jujur berpikirnya tuh berulang kali ya. Sampai saya ngobrol juga sama istri waktu itu, sama istri gimana ini dan ceritanya. Kekhawatirannya lebih ke akankah saya bisa memerankan peran ini dengan baik. Cuman pada akhirnya yang bikin benar-benar kenapa saya mantap untuk berani maju dan ambil proyek ini, karena draftnya aja udah sampai draft ke-27 gitu. Jadi bayangkan skenario kita biasa tuh kalau syuting film tuh draft sampai 8 tuh kita merasa kayak udah banyak banget kan. Iya. Berarti revisinya gila-gila, ini hampir 27 draft. Jadi saya langsung kebayang bagaimana tim di balik layar udah bekerja keras untuk judul ini, dan lagi Mas Hanung, direct sama Mas Hanung. Jadi saya rasa semua kekhawatiran saya tadi akhirnya bisa hilang lah gitu. Akhirnya saya mantap. Mungkin karena ini dia dulu sama terus orang-orang yang ada terlibat dari kisah nyata itu tuh masih ada juga. Terus aku sendiri belum pernah banget ngalamin rasanya keluarga bentuk pernikahan yang kayak sendiri itu kayak semuanya itu ekstra baru. Yang membuat berbeda adalah bagaimana aku implementasinya, aku bikinnya kayak apa,
banyak ragu-ragu, banyak hal di situ, banyak banget yang dituangkan, banyak rasa yang memang campur aduk dari rasa kayak gimana ya, ini akan seperti apa ya, ini kan tuh kayak apa ya, rasanya banyak banget nih tanda-tanda yang aku jalani selama proses pembuatan ini. Jadi menurutku PR-nya banyak banget sih. Referensi banyak ya. Spill dong Kak. Apalagi sekarang kita kalau buka media sosial, terutama di X, itu banyak sekali yang pada akhirnya itu terlepas dari cerita Ipar Dalam Maut adalah kisah nyata yang juga viral. Ketika saya cari referensi di media sosial tuh banyak banget yang curhat soal selingkuh saya sampai kayak ini hari ini beritanya apa ya, wah selingkuh lagi. Jadi kayak asupan berita ini terlalu banyak, jadi satu sisi memudahkan saya untuk riset, di sisi lain jadinya memulai hari dengan berita yang negatif itu nggak baik ya. Tapi ya, itu adalah risiko yang harus saya telan ketika proses persiapan film ini. Jadi memang baca tentang kasus-kasus perselingkuhan, tapi apa ya, saya nggak riset terlalu jauh tentang bagaimana perselingkuhan itu terjadi, karena pada akhirnya balik lagi skenario sendiri udah cukup kuat. Kemudian ngobrol sama Sanu, ngobrol sama Gas, kita juga ada persiapan reading, jadi itu udah cukup untuk jadi amunisi lah untuk karena sekarang pada akhirnya Mungkin sekarang udah titik yang udah biasa kali ya. Karena memang dari sebelum saya syuting juga dari Cast Rival udah ada hujatan-hujatan kayak oh udah running banget nih, ini banget nyebelin. Jadi kayak udah biasa, jadi udah mulai terbiasa. Cuma saya takutnya nanti pas udah nonton saya ditimpuk kan lebih serem ya kalau itu. Jangan sampai gitu. Iya. Hati aman mas gitu. Kalau lebih ke obat gitu aja. Kalau saya ketemu Rani, mungkin ketemu Aris dulu ya. Sampingnya Rani. Since saya yakin juga Aris in real life pasti sudah menyesal, mendapat hikmahnya gitu, udah belajar dari kesalahan-kesalahannya. Nggak ada sih yang pengen saya sampaikan. Paling saya dimanapun misalnya lagi ketemu, dia lagi duduk sendiri, saya akan duduk di sebelahnya, diam aja gitu. Tapi kalau untuk Rani, gini paling top abangku. Ale top. Menyala abangku. Menyalaran ya. Lu top gitu. Menyalaran gitu. Mbaknya sehat. Loh kenapa gua ke bawah-bawah netizen ngebully Rani juga ya? Enggak lah, pasti semua udah dapat hikmahnya, udah belajar dari kesalahannya gitu. Mudah-mudahan sih mereka sekarang dengan kehidupannya masing-masing, saya nggak berani bilang jauh lebih baik, tapi at least mungkin mereka mudah-mudahan di fase ikhlas sekarang. Sudah di fase ikhlas dan sudah bisa move on lah, beranjak. Karena hidup kan berjalan terus. Ya semoga anak-anak bioskop yang nonton Ipar Adalah Maut nantinya akan mendapatkan kayak apa ya, hikmahnya dan lebih diingetin gitu. Kayak hati-hati ya sama siapapun nih, bahkan sama keluarga sendiri. Lebih precautious saja sebelumnya. Karena aku rasa kayak banyak banget yang bisa didapetin dari nonton film ini sih, hikmah-hikmahnya. Aku sih lebih berfokus ke hal-hal baiknya aja yang diambil. Gitu. Ya kalau mengutip dari kata-kata Mas Hanung beberapa waktu lalu, dia sempat bilang bahwa kehidupan kita sehari-hari itu karena kita berbasisnya kekeluargaan. Kan Indonesia terkenal dengan kekeluargaannya. Tapi seringkali karena itu kita jadi menormalisasi hal-hal yang sebenarnya keliru. Bahkan yang mungkin ada di hadis merupakan sebuah larangan gitu. Tapi kita menormalisasinya karena itu dia tadi balik lagi ke kekeluargaan. Nah, kita jadi paham bahwa ternyata memang ada hal-hal yang normal, ada yang kita paksakan normal. Hai anak bioskop. Jangan lupa saksikan film Ipar Adalah Maut hanya di Cinepolis Cinemas.